Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Juliana Marito Simbolon dengan NIM channel 25030 dari Prodi D3 Akuntansi. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai ramalan penjualan. Ramalan penjualan menurut beberapa para ahli. Yang pertama itu menurut Nasution dan Prasetyawan pada tahun 2008. Ramalan adalah proses untuk memperkirakan beberapa kebutuhan di masa datang. Yang kedua, menurut Sujana pada tahun 1989, ramalan adalah proses perkiraan besarnya atau jumlahnya sesuatu pada waktu yang akan datang berdasarkan data pada masa lampau yang dianalisis secara ilmiah, khususnya menggunakan metode statistika. Yang ketiga, menurut Sumayang pada tahun 2003, ramalan adalah perhitungan yang objektif dengan menggunakan data-data masa lalu untuk menentukan sesuatu di masa yang akan datang. Yang keempat, menurut Supranto pada tahun 2000, peramalan adalah dugaan atau perkiraan mengenai terjadinya suatu kejadian atau peristiwa di waktu yang akan datang. Yang kelima, menurut Heiser dan Render pada tahun 2009, peramalan adalah seni dan ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa depan. Jadi, saya menarik kesimpulan bahwa peramalan penjualan adalah suatu teknik proyeksi tentang tingkat permintaan konsumen pada suatu periode tertentu dengan mempergunakan asumsi tertentu, yaitu segala sesuatunya berjalan seperti masa lalu. Ramalan penjualan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu faktor produk. Pada faktor ini lebih mengedepankan pada sifat produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Apakah produk ini bisa bertahan dalam jangka waktu yang panjang atau dalam jangka waktu yang pendek. Yang kedua, metode distribusi. Pada faktor ini lebih menitik beratkan pada metode distribusi yang dipakai oleh perusahaan, di mana perusahaan apakah dekat dengan pasar atau dekat dengan bahan baku. Faktor yang ketiga, luas usaha. Pada faktor ini lebih melihat pada posisi suatu perusahaan pada pasar. Apakah perusahaan sebagai market leader, market challenger, market follower, atau market nicher. Yang keempat, persaingan. Setelah mengetahui posisi perusahaan, bagaimanakah tingkat pesaing dengan persaingan perusahaan. Yang kelima, data historis yang tersedia. Data historis yang diperlukan di sini minimal berjumlah 5 tahun terakhir dari perusahaan. Pada grafik penjualan suatu perusahaan, forecast penjualan ditunjukkan dengan fungsi tren yang berbentuk suatu garis lurus. Ramalan penjualan juga memiliki beberapa tujuan dan manfaat. Yang pertama, tujuan ramalan penjualan menurut Heiser dan Render pada tahun 2009. Terdiri dari yang pertama sebagai pengkaji kebijakan perusahaan yang berlaku saat ini. Yang kedua, peramalan dibutuhkan karena terdapat time lag atau delay antara ketika suatu kebijakan perusahaan ditetapkan dengan ketika implementasi. Yang ketiga, peramalan adalah dasar penyusutan bisnis di suatu perusahaan sehingga bisa meningkatkan efektivitas sebuah rencana bisnis. Selanjutnya itu manfaat dari ramalan penjualan. Yang pertama, sebagai alat bantu untuk merencanakan yang efektif dan efisien. Yang kedua, untuk menetapkan kebutuhan sumber daya pada masa yang akan datang. Yang ketiga, untuk membuat keputusan yang tepat. Peramalan penjualan terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama itu menurut Herianto pada tahun 2008, berdasarkan horizon waktu, peramalan dibedakan beberapa. Yang pertama, peramalan jangka panjang. Peramalan jangka panjang adalah yang meliputi waktu yang lebih panjang dari 18 bulan. Seperti contohnya itu peramalan yang dibutuhkan dalam hubungannya dengan penanaman modal, merencanakan fasilitas, dan merencanakan untuk kegiatan lead bank. Yang kedua, peramalan jangka menengah. Peramalan jangka menengah adalah yang meliputi waktu antara 3 sampai 18 bulan. Seperti contohnya peramalan untuk merencanakan penjualan, merencanakan produksi, dan merencanakan tenaga kerja tidak tetap. Yang ketiga, perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka pendek adalah yang meliputi jangka waktu kurang dari 3 bulan. Seperti contohnya peramalan dalam keterkaitannya dengan merencanakan pembelian material, membuat jadwal kerja, dan menugaskan karyawan.
Menurut Heiser dan Render pada tahun 2009, berdasarkan fungsi dan perencanaan operasi pada masa depan, peramalan dapat dibedakan beberapa jenis. Yang pertama, peramalan ekonomi atau economic forecast. Peramalan ini membahas siklus bisnis dengan prediksi tingkat inflasi tersedianya uang, dana yang diperlukan untuk pembangunan perumahan, dan indikator perencanaan lainnya. Yang kedua, peramalan teknologi, technological forecast. Peramalan ini memahami tingkat kemajuan teknologi yang bisa meluncurkan produk baru yang menarik, yang memerlukan pabrik dan peralatan yang baru. Yang ketiga adalah peramalan permintaan atau demand forecast. Peramalan permintaan adalah proyeksi permintaan pada produk atau layanan perusahaan. Proyeksi permintaan produk atau layanan suatu perusahaan, peramalan ini juga biasa disebut dengan peramalan penjualan yang menjadi pengendali produksi, kapasitas dan juga sistem penjadwalan dan menjadi input untuk merencanakan keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia. Selanjutnya, jenis peramalan menurut Ginting berdasarkan sifat penyusunannya dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, peramalan subjektif. Peramalan subjektif adalah peramalan yang berdasar pada perasaan atas intuisi dari orang yang penyusunannya. Yang kedua, peramalan objektif. Peramalan objektif adalah peramalan yang berdasar pada data yang relevan di masa lalu dengan memakai teknik-teknik dan metode-metode dalam menganalisa data tersebut. Selanjutnya, saya akan memaparkan beberapa metode yang dapat dilakukan dalam peramalan penjualan. Yang pertama, metode judgment method atau non-statistical method atau metode peramalan penjualan kualitatif, yaitu metode peramalan penjualan yang didasarkan atas pendapat. Yang pertama, pendapat salesman. Salesman diminta untuk mengukur apakah ada kemajuan atau kemunduran segala hal yang berhubungan dengan tingkat penjualan pada daerahnya masing-masing. Yang kedua itu pendapat sales manager. Pada umumnya, estimasi kepala bagian penjualan dapat lebih objektif karena mempertimbangkan banyak hal. Ini juga disebabkan pendidikannya yang relatif lebih tinggi dan pengalamannya yang lebih luas di bidang penjualan. Yang ketiga, pendapat para ahli. Kadang-kadang, estimasi yang dilakukan oleh para salesman dan sales manager ada pertentangannya, sehingga perusahaan perlu memperkerjakan para konsultan di dalam perusahaannya. Yang keempat, survei konsumen. Dan jika pendapat dari ketiga bagian yang telah saya sebutkan terlebih dahulu itu sangat kurang, maka perusahaan perlu meminta pendapat dari konsumen dengan cara melakukan survei konsumen atau penelitian kepada konsumen. Yang kedua, statistical method atau metode kuantitatif yang meliputi analisis tren yang terdiri dari A, penerapan garis tren bebas, cenderung digunakan sebagai analisis pendahuluan yang akan memberikan gambaran awal dan suatu permasalahan yang akan dihadapi. Metode ini melihat pola data amatan melalui tebaran titik dari pasang data penjualan pada setiap waktunya. Yang kedua, penerapan garis tren dengan metode setengah rata-rata digunakan untuk keperluan peramalan dengan membentuk suatu persamaan seperti analisis regresi. Metode ini dapat digunakan dengan jumlah data genap ataupun data ganjil. Metode tren setengah rata-rata menentukan bahwa untuk mengetahui fungsi Y sama dengan A ditambah BX, semua data historis dibagi menjadi dua kelompok dengan jumlah anggota masing-masing sama. Data pada metode ini biasanya terdiri dari pertama, metode setengah rata-rata dengan historis data dalam jumlah genap. Yang kedua, metode setengah rata-rata dengan data historis dalam jumlah ganjil. Selain dapat digunakan untuk mengetahui kecenderungan nilai suatu variabel dari suatu waktu ke waktu yang lain, juga dapat digunakan untuk meramal nilai suatu variabel tersebut pada suatu waktu tertentu. Persamaannya itu adalah Y sama dengan A ditambah BX, di mana A sebagai nilai rata-rata kelompok, B sebagai koefisien, N sebagai jumlah data per kelompok, X sama sebagai jumlah tahun dihitung dari tahun dasar. Prosedur peramalan penjualan. Yang
Yang pertama, mempersiapkan perkiraan kondisi ekonomi secara umum. Langkah yang sering digunakan dari kondisi ekonomi secara umum adalah indeks Dow Jones dari harga saham biasa, pendapatan pribadi, tingkat pekerjaan, dan indeks harga konsumen. Yang kedua, menyiapkan perkiraan penjualan industri. Beberapa perkiraan didasarkan pada hubungan antara penjualan industri dan indikator ekonomi nasional seperti AGP atau pendapatan nasional. Yang ketiga, mempersiapkan perkiraan produk atau perusahaan penjualan adalah bidang utama yang menjadi perhatian untuk fungsi peramalan penjualan perusahaan, karena mereka adalah perkiraan pendapatan pada saat yang kegiatan perencanaan lain di seluruh perusahaan berbasis. Berikut kesimpulan dari materi yang saya paparkan. Terima kasih.